Nah, gini Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita bedah atau kita runtut seperti apa sih bagaimana kebijakan ini muncul gitu ya. Sebenarnya kebijakan ini memang pengelolaan kinerja ASN ataupun pegawai pelayan publik ini selalu dikelola oleh pemerintah kita karena ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban ataupun akuntabilitas layanan kita kepada masyarakat yang tentunya. Nah, transformasi ini sebenarnya diawali oleh eh, Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara yang tentu Bapak Ibu semua mungkin mulai tahun 2022 sudah mulai mengenal Permenpan RB ini yang mungkin menggunakan instrumen platform My SAPK gitu ya. My Sapak, SAPK gitu, atau My ASN sekarang berganti dengan My ASN. Ini adalah bentuk implementasi daripada Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ini. Nah, tentang pengelolaan kinerja ASN gitu ya. Nah, kemudian ada juga Permenpan RB tahun 2023 tentang jabatan fungsional gitu ya. Nah, apa sih Permenpan RB tahun 2023 ini tentang jabatan fungsional? Sebenarnya eh, regulasi ini memasukkan yang sebelumnya ASN itu hanyalah adalah pegawai negeri sipil gitu ya. Hanya pegawai negeri sipil, tapi eh, ASN ini bukan hanya pegawai negeri sipil. Sekarang juga ada ASN merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini juga termasuk ASN. Dan ini diatur dengan Permenpan RB tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Bahwa P3K ini juga bernaung kepada Permenpan RB ini, bernaung kepada regulasi Permenpan RB ini. Artinya ketentuan yang berlaku jabatan fungsional ASN ini juga sama berlakunya dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, kemudian um, untuk sebagai pertimbangan bentuk kontekstualisasi bahwa pengelolaan kinerja ini karena Permenpan RB ini apa namanya spektrumnya agak luas ya. Semua ASN baik itu guru ataupun pegawai tenaga kesehatan ataupun pegawai struktural semuanya bernaung kepada Permenpan RB ini. Tentunya ini sangat luas jangkauannya, spektrumnya sangat luas. Kemudian Kemendikbudristek berupaya agar regulasi tentang pengelolaan kinerja ini lebih kontekstual pada bidang pendidikan, terutama guru dan kepala sekolah. Nah, lalu Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan menerbitkan Perderjen GTK nomor 7607 tahun 2023 yang mendukung penerapan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui PMF. Nah, di sini bentuk transformasi turunan dari Kemendikbudristek yang menurunkan dari Permenpan RB ini. Nah, sehingga regulasi ini diimplementasikan dan juga dibantu alat dengan platform Merdeka Mengajar pada fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, sebenarnya ini artinya bukan hanya inisiasi Kemendikbudristek, tapi merupakan gotong royong bersama seluruh elemen pemerintah, baik itu Permenpan RB ataupun Kemendikbudristek ini berupaya melakukan transformasi pengelolaan kinerjanya bersama-sama dan beriringan dan dalam satu payung, dalam satu semangat bersama untuk memberikan kinerja yang terbaik buat negara kita, buat negeri kita, gitu ya. Nah, tentunya untuk kenapa sih perlu transformasi, perlu perubahan ya pengelolaan kinerja dulu. Yang dulu kita mungkin terbiasa dengan apa namanya ada SKP, ada Dupak ya, ada penilaian angka kredit.
Tentunya ini juga pada kali ini ada transformasi pengelolaan kinerja ke dalam bentuk digital. Kenapa sih perlu ditransformasi ini? Nah, mungkin ini bisa melihat dengan grafik ini ya Bapak Ibu. Nah, tentunya pada grafik ini pe- sekolah yang terutama dalam sekolah tuh ada pimpinannya, baik itu kepala sekolah dan juga pegawainya, guru dan tenaga pendidikan, semuanya bersama berkolaborasi dalam satu tim, dalam satu organisasi, dan juga dikelola oleh pemerintah daerah yang bersama-sama tujuannya untuk memberikan layanan transformasi pembelajaran. Nah, tentunya paradigma transformasi pembelajaran ini butuh juga dukungan alat dan instrumen untuk bertransformasi, baik itu transformasi pengelolaan kinerjanya salah satunya ya. Selain itu kurikulum juga ada transformasi, kemudian pelatihan guru juga ada transformasinya. Semua paradigma transformasi ini kita lakukan bersama-sama di seluruh lini dan di seluruh sektor gitu ya, termasuk pada pengelolaan kinerja ini. Dan tentunya kewenangan penuh penilaian kinerja ini ada pada pimpinan ya Bapak Ibu. Bukan pada aplikasi, bukan pada PMM, bukan PMM yang menilai kinerja guru, bukan PMM yang menilai kinerja kepala sekolah. Kewenangan penuh penilaian kinerja itu ada pada pimpinannya. Guru dinilai penuh oleh pimpinannya kepala sekolah dinilai penuh oleh pimpinannya yaitu kepala dinas pendidikan. Ini adalah wewenang penuh untuk mengelola kinerjanya, bukan aplikasi, bukan PMM. PMM itu hanya sarana, hanya alat, hanya media untuk memudahkan pengelolaan tersebut, gitu ya. Bukan orang, betul alat yang untuk menilai atau mengelola kinerja kita.